Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kisah inspirasi kehidupan. Semoga kalian sehat selalu di sana dan diberi kemudahan segala urusannya. Kali ini akan disajikan sebuah kisah misteri yang faktanya pun sudah terjadi dan mungkin bisa menjadi penguat di hati Anda. 3 driver ojol terima order misterius dari Sungai Sempor. Selamat menyaksikan. Turi, Merapi. Selalu ada hal berbau mistis di balik sebuah tragedi. Termasuk tewasnya 10 siswa SMP Negeri 1 Turi saat tengah melakukan kegiatan susur sungai di Sungai Sempor, Dusun Duku, Donokerto, Turi, Sleman. Sehari usai kejadian itu, yaitu pada hari Sabtu 22 Februari yang lalu, 3 driver ojek online menerima order dari sekitar Sungai Sempor dengan satu nama yang mirip nama salah satu korban yang tewas. Seorang warga RT 03 Dusun Dukuh yang menemui 3 ojol itu kepada Merapi pada hari Selasa 25 Februari mengatakan, mereka semua mendapat pesanan antar jemput dari pelanggan yang sama. Dia pun menjawab jika tidak ada warga atas nama tersebut dan menyebut jika nama itu adalah salah satu dari 10 korban tewas di Sungai Sempor. Driver pertama itu kan pakai GPS dan lokasi penjemputannya itu berhenti di depan rumah saya atau sekitar 300 meter dari Kali Sempor. Dia mondar-mandir kemudian ditanya adik saya. Katanya mencari sebuah nama. Saya pas di dalam dengar dia menyebut salah satu nama sebagai pemesan order. Saat saya cocokkan ternyata namanya sama dengan salah satu korban yang baru saja ditemukan tewas. Saya kaget kemudian saya keluar beritahu orang itu dan saya minta driver itu batalin ordernya. Ungkap pria yang tidak ingin disebutkan namanya tersebut. Driver yang diberitahu itu katanya sempat lemas mendengar cerita tersebut. Lantaran ketakutan, driver itu akhirnya kembali pulang dan mengcancel orderan tersebut. Dia sempat nunjukin ke saya obrolan pelanggan itu. Si pelanggan bilang kalau tidak usah telepon karena baterainya lowbat. Pas di samping sini juga ditelepon tidak bisa. Pas saya beritahu dia langsung lemes terus balik, jelasnya. Tak berlangsung lama kata dia ada lagi driver ojek online yang lain. Dia datang dengan tujuan titik lokasi yang sama. Namun driver itu terlihat mondar-mandir di luar Dusun Dukuh. Karena penasaran akan kasus yang sama dengan driver sebelumnya, dia pun mendatangi driver yang tampak kebingungan tersebut. Yang driver kedua itu mondar-mandir di luar dusun situ. Dia bilang dapat pesanan suruh jemput di sekitar sini, yaitu Sungai Sempor. Yang mengagetkan, nama pemesan sama dengan driver ojek online pertama. Dia juga bilang kalau tidak usah ditelepon karena baterai handphonenya lowbat, ujar dia. Karena punya kemiripan dengan driver yang pertama tadi, warga pun kemudian meminta driver ojek online itu pergi dan membatalkan orderan. Saya ceritakan semuanya. Dalam orderan itu, dia minta diantar ke Pasar Sleman, ujar dia. Pria yang berumur lebih 35 tahun itu mulai merinding dan merasa ada keanehan dengan 2 driver yang mendapat pesanan atas nama sama di sekitar lokasi kejadian, yaitu Sungai Sempor. Dia pun lantas meminta kepada warga sekitar jika bertemu dengan pemesan yang sama agar langsung disuruh pulang saja. Firasat aneh itu akhirnya benar terjadi. Tak berlangsung lama lagi, driver ojek online yang ketiga yang titik lokasinya tepat di antara jembatan Sungai Sempor. Seperti diketahui, di bawah jembatan Sungai Sempor itulah ratusan siswa SMP Negeri 1 Turi hanyut.
Driver itu mengaku mendapat orderan penjemputan di Sleman, namun lokasi turunnya persis di jembatan Sempor. Namun entah bagaimana awalnya, sang driver justru langsung menuju ke jembatan Kali Sempor. Driver yang ketiga itu kebalik malahan. Dia malah datang ke lokasi turun tujuan di jembatan itu. Dia sempat berhenti dulu di masjid, terus didatangi warga, ujar dia. Dan tak kalah mengagetkan, tambah warga itu, nama pemesan ojek online itu sama dengan dua driver sebelumnya, yakni mirip salah satu korban tewas susur Sungai Sempor. Bilangnya sama warga dapat order atas nama itu, korban tewas. Sama seperti dua driver yang lain, dia juga meminta driver tak menelepon karena baterai handphonenya lowbat, tegas dia. Menurut pria yang mempunyai usaha counter HP itu, setelah driver ketiga itu, tidak ada lagi driver ojek online yang datang lagi. Dia pun menyebutkan jika hal seperti itu memang aneh, namun bisa terjadi umumnya 7 hari setelah kematian seseorang. Ya kalau dibilang itu dibilang tidak logis ya tidak logis. Soalnya kan aplikasi itu online. Tapi memang hal semacam itu umumnya pasti terjadi. Apalagi kalau masih 1 minggu setelah meninggal, terangnya. Atas kejadian itu beberapa warga merasa ketakutan, utamanya saat keluar di malam hari. Warga lain Fajar Suryono, warga RT 02 Dusun Dukuh menambahkan, beberapa ibu-ibu rumah tangga mengaku takut untuk ke belakang rumah yang hanya berjarak beberapa ratus meter dari sungai setelah kejadian itu. Kan kemarin pada cerita-cerita di gardu pos kampling, ibu-ibu itu sampai takut mau keluar rumah. Istri saya saja mau ke belakang juga tidak berani kalau malam di atas pukul 9 malam, tutupnya. Nah, bagaimana menurut sahabat semua? Apakah sahabat termasuk yang percaya terhadap hal-hal yang demikian? Bila ada pendapat atau masukan silakan tulis di komentar. Sekian dari kami, semoga kisah ini bermanfaat untuk kita semua. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.